Di keluarga Du, ada satu aturan. Setiap cowok yang mau nikah, harus ajak pacarnya dulu, masuk ke ruang leluhur buat sembahyang. Selama cewek itu keluar dengan selamat, itu tandanya, mereka berdua bisa bahagia seumur hidup. Kakak ipar gue, thank you, dan adik ipar gue, semuanya pernah masuk. Waktu mereka keluar, wajahnya selalu berseri-seri, kelihatan bahagia banget. Nggak lama kemudian, langsung lancar nikah masuk keluarga kita. Aturan keluarga kita ketat banget. Sebelum masuk ruang leluhur dan sembahyang ke nenek moyang, cowok cewek nggak boleh satu kamar. Si kamar baru boleh pas hari nikahan. Sampai gue bawa Yun Yun pulang, semua ini mulai jadi makin aneh. Pak, gue bawa Yun Yun buat sembahyang ke nenek moyang. Gekira. Gue sama Yun Yun bakal kayak yang lain, nikah dengan lancar. Tapi ternyata, setelah Yun Yun keluar, dia kayak jadi orang lain. Yun Yun, lo kenapa sih? Barusan kan lo baik-baik aja. Sebenarnya ada APA? Dutian, Lota, Putus, gue nggak mau lihat lo lagi. Yun Yun, Yun Yun. Pak, sebenarnya Yun Yun kenapa sih? Barusan kan dia baik-baik aja, di ruang leluhur. Sebenarnya terjadi apa? APA? Nenek moyang gak suka Yun Yun? Nenek moyang sangat suka dia. Masalahnya di lo. Nenek moyang bilang, lo dari lahir udah sial. Nggak boleh nikah. Mulai sekarang, buang jauh-jauh pikiran itu. Sepuluh tahun ini gue udah bawa banyak pakar, tapi nggak pernah berhasil. Ruelen, kalau kali ini nggak berhasil lagi, gue cuma bisa nerima takdir ayah. Pasti berhasil kok, kita berdua tuh emang jodoh banget. Kali ini, pasti dapat restu dari Nenek moyang. kalau udah nikah. Biar lo psikowok. Umur 30. Bisa ngerasain nikmatnya. Pak, ini pacar gue. Ruelen. Allo OM. Aturan keluarga. Udah tahu semua? Xiao Tian udah cerita ke gue. Kali ini, gue nggak akan bikin om kecewa. Ge sama Xiaotian. Pasti bakal bahagia. Kalau gitu, masuk aja. Tungguin gue. Jangan de Kedke. Jauhkan barang, menjijikan lo itu. Dutian. Di dunia ini kok bisa ada cowok seburuk lo, masih berani bawa gue pulang ke rumah, masih berani mimpi mau nikah sama gue. Ruolin. Lepasengyu, lipas. Gue sekarang juga bakal bunuh lo. Ruelen, ngebunuh orang itu melanggar hukum. Sebenarnya di dalam tadi, ada apa sih yang terjadi? Kita bisa ngomong baik-baik. Le Pazingu. Bunuh cowok kayak lo, itu namanya bersin masalah buat orang banyak. Beranti. Ruelen, sebenarnya gue udah ngapain ke lo? Kenapa lo benci banget sama gue? Ha. Apa yang lo lakuin sendiri, lo sendiri yang tahu. Masih aja pura-pura nggak bersalah di sini. Dutian. Cepet atau lambat lo bakal dapat balasan. Ruelen.
Pak, dia. Dasar cowok, dari dulu gue udah bilang sama lo. Lo itu dari lahir udah bawa sial. Nggak pernah dapat restu dari leluhur. Nggak cuma nggak sadar diri, masih nekat masuk ruang bikin marah para nenek moyang. Coba deh lihat, anaknya Pak Kepala Desa ini udah tahu dirinya bawa sial, masih aja bawa pacar ke rumah. Bukannya malah nyusahin orang, iya kan? Udah 10 kali kayak gini kan? Menurut gue, anak kayak gini yang sampai leluhur aja nggak suka, mending digebukin aja. Iya, gebukin aja. Udah deh, jangan pura-pura lagi. Ini pelajaran buat lo yang nggak pernah kapok dan udah bikin marah para leluhur. Cepet balik ke kamar, mikirin apa yang udah lo lakuin. Gue bener-bener nggak ngerti semua ini. Sebenarnya kenapa sih? Kenapa Sensiap, pacar gue, nggak pernah ada yang bisa sampai akhir sama gue? Apa bener gue yang bawa sial? Atau ada yang aneh sama ruang leluhur ini? Xiao Tian, lo udah bangun. Lo udah pingsan berhari-hari. Nenek sampai takut banget. Nenek, gue nggak apa-apa. Emaj. Jiwei, anak cewek gue udah lama menikah. Cuma punya satu anak cowok. Lo gimana sih perlakuin dia, emang? Lo pikir keluarga Lin udah nggak ada orangnya? Kakak kepar. Waktu dulu kita mau bawa Xiao Tian pergi, lo pura-pura, sok perhatian. Bilang dia itu satu-satunya darah, yang ditinggalin sama kakak gue, gak mau kasih pergi. Sekarang malah lo hajar dia sampai begini. Gue udah males ngomong sama lo. Gue kasih tahu ya, luka yang keponakan gue terima. Hari ini gue bakal balikin 10 kali lipat ke lo. OM. Xiao Tian itu anak gue. Gimana gue perlakuin dia? Bukan urusan lo. Lo masih berani ngomong gitu? Lihat aja, gue hajar lo sampai mampus. Nenek, dia sekarang jadi kepala desa. Kalau dia kenapa-kenapa, kita bisa aja nggak bisa keluar dari desa ini. Pak, waktu itu bapak bawa Ruoli masuk ke dalam. Gue lihat semuanya. Di depan altar leluhur, nggak ada tikar sembahyang, cuma ada selimut pengantin. Sebenarnya di dalam ITU, bapak ngapain sama pacar gue? Menikah itu acara besar yang penuh kebahagiaan. Tentu saja harus sujud di atas kasur pengantin. Ini, Ada masalah, ya? terus kenapa dia bilang, cepat minggir. Singkirkan barang menjijikan itu. Maksudnya apa lagi tuh? Itu karena dia sudah berdoa untuk leluhur. Leluhur memperlihatkan sesuatu padanya. Semua yang gue lakukan, gue cuma ikutin aturan leluhur. Kenapa? Masa lo meragukan? Leluhur? Iya kan? Terus kenapa? Kenapa dia tiba-tiba berubah sikap? Sampai-sampai mau bunuh gue. Damn. Dan setiap pacar gue juga kayak gitu. Iya juga sih. Kenapa orang lain masuk ke ruang leluhur? Kayak cuma formalitas doang, tapi giliran Xiao Tian masak. Malah ketemu banyak kejadian Ma, gue udah berapa kali bilang sama lo, Xiao Tian emang gak diterima sama leluhur. Leluhur gak izinin dia buat nikah. Cuek cewek itu, cuma dapat petunjuk dari leluhur. Terus sadar sendiri. Kalau gitu, biarin gue masuk sendiri. Biar gue tanya langsung sama leluhur. Sebenarnya gue salahnya di mana? Ngomong apa sih? Ruang leluhur itu dibangun khusus. Bu à Perrampuan Berdoa. Cowok nggak boleh masuk. Cuma ketua keluarga. Itu aturan yang ditetapkan leluhur. Gue kan tetap bisa masuk kan? Sekarang, ayo antar gue masuk. Xiao Tian dari kecil udah pintar, orangnya jujur. Gue mau lihat, leluhur, keluarga Diu yang mana? Nggak terima cucu gue? MA, umur lo udah nggak muda, nggak kuat kaget. Saran gue, mending jangan pergi. Nenek, gimana kalau nggak usah ya? Gue ikut kalian pulang aja. Sekarang gue cuma punya lo sama dua keluarga doang. Gue nggak mau ada kejadian buruk lagi. Nggak bisa. Lo udah banyak banget ngalamin penderitaan. Hari ini, Nenek harus banget bela Catalan buat lo. Tenang aja. Nenek udah sering hadapi masalah besar. Ini nggak ada apa-apa. Lo yakin beneran mau pergi? Jangan banyak omong. Sekarang, ayo antar gue ke sana. MA. Lo nggak apa-apa kan? MA. MA. Ini, Nenek, sebenarnya nenek kenapa? Lo tadi lihat apa aja? Gue salah apa sih? lo, Masih punya muka nanya gue? Gue hajar lo. MA, ngapain sih lo? Tadi di dalam lo lihat apa aja sih? Lagian, luka di badan Xiao Tian belum sembuh total. Gimana pun juga, gak bisa dipukul kayak gitu. Aduh, MA. Pasti gara-gara bokap gue yang bikin masalah. Hah? MA suruh gue kesini. Hari ini gue bakal hajar dia sampai mati. Om, maksud lo apa sih?
Jangan panggil gue lagi. Gue nggak punya keponakan kayak lo. Orang kayak lo tuh sampah. Gak layak hidup di dunia ini. Hari ini, meskipun gue gebukin lo sampai mati, arwah kakak gue di surga. Kalau tahu pun pasti bakal maafin gue. Gue gebukin lo sampai mati. Gue gebukin lo sampai mati. Gue gebukin lo sampai mati. Gebukin dia sampai mati. Kalau gue, ibu tua ini, harus nyerahin diri ke polisi. Gue mau lihat siapa yang bisa. Ngapain gue? Ngapain? MAH. Ayo pergi. Kesalahan yang lo lakuin, seumur hidup pun gak bakal bisa lo tebus. Kenapa? Sampai lo juga mau bunuh gue? Iya kan? Selama bertahun-tahun ini, hidup gue lebih parah dari anjing. Mending mati aja. Nenek aja nggak percaya sama gue. Malah percaya sama omong kosong leluhur itu. Gue, Dutian, ngaku salah pun masih nggak cukup? Gue akuin lo kejam. Ayo pergi. Tion, akhirnya gue nemuin lo juga. Qiangzi, kok lo bisa kesini? Gimana lo tahu gue di sini? Bangun dulu. Lo nggak apa-apa, kan? Gue denger, nenek sama om lo ke resort, biar carry lo. Kemarin gue lihat mereka udah pergi. Muka mereka juga kelihatan gak enak. Gue langsung nebak, pasti lo lagi kena masalah. Qiangzi, nggak nyangka ujung-ujungnya, yang paling inget sama gue, tetap aja saudara gue sendiri. Keluarga yang katanya dikat, satu-satu nggak bisa diandelin. Udah, nggak usah bahas itu. Sekarang gue ajak lo pergi. Ayo pergi. Lepasin anak gue. Due, lo tuh emang benar-benar parah banget. Waktu lo bikin Dutian jadi kayak gini, pernah kepikiran gak kalau dia itu anak kandung lo sendiri? Lo juga nggak mikir, dia udah ngelakuin apa, sampai gue harus gituin dia. Lo juga nggak mikir, neneknya, omnya, setiap mantan pacarnya, semua benci banget sama dia. Itu semua gara-gara lo. Karena lo yang ngatur-ngatur di rumah leluhur itu. Cari semua orang. Semua orang sebelum masuk rumah leluhur masih baik-baik aja. Keluar dari situ langsung berubah total. Sampai sekarang lo masih aja ngeyel. Kalau gitu, gue juga udah nggak ada yang mau gue omongin lagi. pokoknya, hari ini lo nggak bakal bisa pergi. Gue nggak akan nyakitin anak gue. Tapi kalau Lo maksa ikut campur urusan keluarga gue. gue nggak bakal segan-segan. Coba aja lo berani sentuh dia. Sekarang ini negara hukum. Lo cuma kepala desa, tapi ngerasa kaya. Raja kecil aja ya. Hari ini gue pasti bahwa Dutian pergi. Kalau lo berani, bunuh aja gue. Ayo. Qiangzi, jangan nekat. Nggak usah pedulin gue. Lo duluan aja pergi. Nggak bisa. Kalau harus mati hari ini, kita mati bareng-bareng, bro. Qiangzi, dengerin gue dulu. Lo keluar cari bantuan dulu. Cari orang, nanti balik lagi buat nolong kita. Kalau cuma kita berdua, nggak bakal bisa keluar dari sini. Lo itu sahabat gue. Gue nggak mau ngerugiin lo. Nggak bisa. Gue nggak sanggup ninggalin lo. Terus lo gimana? Ayo pergi. Ngeyel banget. Malam itu, bokap gue lagi-lagi mukulin gue. Nggak ada satupun orang di desa yang mau belain gue. Gue cuma bisa berharap Sang Qiang bisa bawa orang buat nolong gue. Tapi masalah gue udah nyebar ke desa-desa sekitar. Semua orang di sekitar gue jadi pada ngejauh. Ayo. Anak bodoh, nggak mau makan, mau mati kelaparan apa? Sekarang gue udah dibenci semua orang. Kayak tikus got yang diusir kemana-mana, semua orang pengen ngusir gue. Mendingan mati sekalian. Aduh. Ya ampun. Kenapa sih lo bandel banget? Kalau aja lo nurut, nggak bakal ada masalah apa-apa. Tapi lo malah ngelibatin banyak orang kayak gitu. Sampai sekarang, masih nggak ngerti juga? Itu salah lo sendiri. Karena gue ngerasa, gue nggak salah. Gue jelas-jelas anak kandung lo.
Tapi lo malah lebih baik sama dua anak adopsi itu daripada sama gue sendiri. Mereka semua bisa nikah dan punya anak kayak orang normal. Kenapa gue nggak bisa? Kenapa? Ya Tuhan. Pak kan udah bilang ke lo, Pak juga nggak bisa ngapa-ngapain. Ini soal leluhur. Dia emang nggak suka sama lo. Gue nggak mau denger alasan kayak gitu. Lo kira gue anak kecil umur 3 tahun? Gue mau tahu di dalam balai leluhur. Sebenarnya ada APA. Gue mau tahu nenek dan mantan pacar-pacar itu sebenarnya lihat apa di balai leluhur. Lo nggak layak. Lo masih hidup aja. Itu udah anugerah terbesar dari leluhur. Pak Inspektur, Dutian dari dulu emang suka bohong. Jangan percaya omongan dia. Kalian gak lihat Luka di badan Dutian? Kalian cuma karena Due itu kepala desa. Jadi sengaja nggak kasih dia bicara. Kalau bukan gara-gara Due, kenapa semua orang yang masuk balai leluhur langsung berubah sikap ke Dutian? Ini memang tradisi desa kami. Lagi pula, Orang itu dia yang mau bawa masuk. kalau ada kejadian, Bukan kami yang bisa ngatur. Iya sih, ini semua udah takdir. Dia itu anak kandung lo tapi lo tega banget. Sama dia, lo nggak takut nanti tua. Nggak ada yang urusin lo. Ada yang ngelapor, katanya lo nyiksa dan nyekap anak lo sendiri. Sebenarnya ada apa sih? Terus soal kejadian aneh di balai leluhur, itu juga gimana ceritanya? Kalau mau tahu alasannya, harus ikut gue ke balai leluhur. Tapi, cuma inspektur perempuan yang boleh masuk. Inspektur laki-laki nggak boleh kalau maksa masuk. Bisa-bisa, langgar aturan, leluhur bakal marah. Selama ini gue dengar, balai leluhur cuma boleh dimasukin laki-laki. Baru kali ini, cuma perempuan yang boleh masuk. Itu memang aturan Kak. Oke deh. Tunggu sebentar. Pak Inspektur. Walaupun gue nggak tahu sebenarnya ada apa di balai leluhur TAPI, setiap perempuan yang masuk ke sana, keluar-keluar pasti pengen bunuh gue. Pasti ada sesuatu yang aneh. Jadi apapun yang lo lihat di dalam, tolong banget percaya sama gue. Tenang aja, kita semua inspektur, nggak bakal percaya sama tahayul kayak gitu. Kalau kita udah tahu kebenarannya, pasti kita bakal bantu lo keluar. Ayo, jalan. Pak Inspektur. Kalau hari ini gue bukan inspektur, gue pasti udah bunuh lo. Kenapa lo ngomong kayak gitu sih? Cowok kayak lo, cepat atau lambat pasti mati. Kalau gue tahu bakal kayak gini, gue nggak bakal bantu lo sama sekali. Bantu lo lapor polisi, cuma buang-buang tenaga polisi aja. Ayo pergi. Ini urusan keluarga mereka, nggak perlu kita ikut campur. Hack, Pak Inspektur, tunggu dulu. Bukannya kalian datang buat nolong gue? Kalian nggak boleh pergi. Gue kasih tahu ya, lain kali jangan lapor palsu. Kalau nggak, lo bakal kena sanksi hukum. Nggak bisa, nggak bisa. Xiaotian. Gue juga nggak mau kayak gini. Tapi gara-gara sikap lo yang egois, udah banyak orang yang terluka. Kalau lo masih belum sadar, ya udah, nggak usah keluar lagi. Hack. Hack. Pasti bukan gitu. Gue nggak boleh mati. Masih ada satu orang. Masih ada satu orang yang pasti bakal percaya sama gue. Halo. Xiao Xian. Kekek. Xian er. Lo kenapa sih? Kok lo bisa ada di sini? Siapa yang bikin lo jadi begini? Papa. Dia bilang gue udah bikin salah. Nggak ada yang percaya. Papa lo. Kok dia bisa perlakuin anak kandungnya sendiri kayak gitu? Dia masih manusia nggak sih? Harusnya gue udah sadar. Dia sama sekali bukan manusia. Dia tuh bener-bener iblis.
Demi kepentingan pribadinya, dia bisa ngelakuin apa aja. Kalau enggak, gue juga enggak bakal putus hubungan sama dia total 20 tahun yang lalu. Enggak bisa. Gue sekarang juga mau cari dia. Biar dia, Yelazin semua ini. Kakek. Kakek, gue tahu kakek sayang sama gue. Tapi janji sama gue. Jangan pergi ke ruang keluarga, ya. Apa sih ruang keluarga segala? Kakek enggak peduli. Kakek cuma peduli sama cucu kakek. Siapa yang bikin dia sampai kayak gini? Semuanya salah kakek. Kakek enggak bisa ngedidik dengan benar. Makanya sampai punya anak iblis kayak gitu. Lo yang takut. Besok kakek Bawa lo pergi dari sini. Kakek, janji dulu sama gue. Jangan pergi ke ruang keluarga. Jangan pergi, ya. Kakek janji sama lo, enggak pergi. Kakek. Kakek di mana? Mana kakek? Kenapa kakek nggak ada? Dasar bocah nakal. Berani-beraninya nggak du sekarang. Gitu ya? Mana kakek? Gue tanya, sebenarnya lo udah ngapain sama dia? Lo masih sempat nanya soal kakek, mending lo mikir dulu, gimana caranya keluar dari sini hidup-hidup. Gayanya sih keren banget. Nggak nyangka dibalik itu ternyata cuma bocah imut kayak gitu. Pantas aja sih orang yang mau nikah sama lo. Begitu tahu aslinya, langsung nggak mau sama lo. Gue sendiri juga nggak suka. Kalau gue tahu lo kakaknya dia, gue nggak bakal nikah sama adik lo. Kalau sampai orang lain tahu, malu-maluin banget. Semuanya gara-gara lo si bocah imo, bikin rumah jadi ribut nggak karuan. Hampir aja bikin gue sama Xiaoli cerai. Dutian, lo masih belum nyerah juga? Gue mau lihat, bisa nggak lo keluar dari sini hidup-hidup? Kakek, tolong gue. Mereka mau bunuh gue. Emang pantas lo kayak gitu? Kakek, apa kakek ke aula leluhur? Kalau gue nggak kesana, gimana gue tahu lo ternyata bocah imut kayak gini? Padahal lo udah janji sama gue. Lo janji sama gue, nggak bakal kesana. Lo pernah bilang, yang paling lo sayang itu gue. Kenapa lo bohong sama gue? Gue mau ke aula leluhur. Meskipun kalian semua benci gue, mau bunuh gue, hari ini walaupun mati, gue mau mati dengan tahu segalanya. Pantes aja mereka semua nggak mau nikah sama gue. Ternyata, sekarang lo masih ada yang mau lo omongin lagi? Ini nggak mungkin gue. Ini bukan gue yang lakuin. Gue sama sekali nggak inget kejadian ini. Pasti semua ini kalian yang rekayasa. Nggak inget? Dutian, lo masih bisa dibilang cowok nggak sih? Ngaku-ngaku nggak inget abis ngelakuin hal segitu bejatnya. Cuma bilang nggak inget, lo kira bisa pura-pura. Semua ini nggak pernah kejadian? Gue bilang bukan gue, ya berarti bukan gue. Kalau emang beneran gue, kenapa kalian nggak lapor polisi buat nangkep gue? Lo pikir gue nggak mau?
Kalau aja bokap nggak nahan. Udah dari dulu gue abisin lo. Kalau lo masih punya hati nurani, mending lo mati aja sendiri. Jangan sampai seluruh keluarga kita harus nanggung malu gara-gara lo. Pak. Pak. Jadi semua yang dia bilang itu beneran? Nak. Semua yang udah lo lakuin ini, beneran sama sekali nggak ada yang lo inget? Jadi semua ini emang gue yang lakuin? Udahlah. Semua udah kejadian. Mau inget atau enggak? Sekarang udah nggak penting lagi. Kalian keluar dulu ya. Gue mau sendiri sebentar. Pak, kayaknya Dutian beneran gak inget apa-apa. Selanjutnya, kita harus gimana, ya? Jangan buru-buru. Lihat dulu gimana reaksinya, kalau dia beneran lupa semuanya. Biarin dia di sini. Juga nggak masalah. Tapi soal barang itu, kita masih belum nemu. Waktu itu pas dia nemuin rahasia di ruang sembahyang keluarga. Kita udah curiga barang itu disembunyiin sama dia. Sampai sekarang nggak ketemu, tetap aja jadi bom waktu. Dulu. Emaknya dia aja kalah sama gue, dia juga nggak mungkin menang. Tunggu aja sampai dia percaya, kalau semua ini ulah dia sendiri. Nah, dia nggak bakal berani lawan gue lagi. PAK. Gue udah nggak mau hidup lagi. Biarin gue pergi aja. Lo jangan-jangan mau kabur diam-diam ya. Gue kasih tahu lo, jangan harap bisa lolos. Seluruh kampung ini isinya mata-mata kita. Lo lari kemanapun, pasti bakal ketangkap lagi. Kalau lo nekat kabur, kita bakal lapor polisi. Polisi tahu soal urusan lo itu. Mereka juga bakal balikin lo ke sini. Kalau emang semua itu beneran gue yang lakuin, terus gue masih bisa kemana? Mati di ruang leluhur pun. Tetap aja bikin malu nenek moyang. Dia beneran bakal patuh buat mati gitu aja? Bodoh amatlah, kalau dia mau kabur, gue bunuh di tempat aja. Xian Er. Lo mau ngapain? Kekek. Kekek, lo juga udah lihat semua itu. Gue nggak pantas jadi cucu lo. Gue udah bikin malu keluarga Du. Gue sebenarnya nggak pantas hidup. Lo ngomong apa sih? Masalahnya juga belum jelas. Xian. Lo dari kecil dibesarin sama kakek. Kakek percaya sama lo. Percaya lo nggak bakal ngelakuin hal-hal itu. Lo, cepetan balik. Pak, maksud omongan Bapak apa sih? Barang-barang di ruang sembahyang itu Bapak juga udah lihat. Barusan Bapak juga bilang, kalau gue nggak salah. Sekarang malah bilang masalahnya belum jelas. Apa, Bapak ragu gue bohong? Iya. Barusan gue memang ngomong gitu. Tap dibanding lo. Gue lebih milih percaya sama Xiao Tian. 20 tahun lalu, lo udah mutusin hubungan sama gue, terus pergi gitu aja, nggak pernah ketemu dia lagi. Apa dasarnya lo yakin banget? Lo tahu selama ini, dia ngalamin apa aja. Lo juga tahu nggak selama ini, gue hidup gimana? Itu semua gara-gara lo juga kan? Oke. Sekarang lo jelasin deh, udah kejadian segede itu. Kenapa lo nutupin dari gue sama Xiao Tian? Sampai 10 tahun lamanya. Jelas aja gue pengen lindungin dia. Kalau dia inget, gue pasti nggak bakal nutupin. Tapi sekarang dia udah lupa. Maza. Gue harus maksa dia, biar inget lagi. Walaupun dia salah, dia tetap anak gue. Apa gue setega itu sama anak sendiri? Udah cukup. Kekek. Pak. ADEK. Gue minta maaf sama kalian semua. Maaf buat semuanya. Gue hidup sia-sia selama ini.
Udah saatnya gue nebus dosa. Kalau gue loncat dari sini. Pasty Maricon. Pack. Gue pergi ya. Nggak usah repotin diri buat ngurus jenazah gue. Anggap aja. Anggap aja gue nggak pernah ada. Xian. Gue nggak mati. Lo jangan gerak-gerak dong. Tulang lo semua patah. Tapi untungnya lo masih beruntung. Jatuh dari tebing setinggi itu. Masih aja nggak mati. Kenapa gue nggak mati sih? Lo kenapa sih? Kita udah susah payah nyelamatin lo. Kok lo buka mulut langsung ngomong soal mati? Masih muda. Cowok segede emang ada masalah apa sih sampai segitunya? Jatuh dari tempat setinggi itu, lo masih aja pengen mati. Kenapa gue nggak mati aja? Gue harusnya mati. Kenapa kalian malah nyelamatin gue? Tolong dong. Jangan gerak. Tolong. Cepet pegangin dia. Kenapa lo nyelamatin gue? Kenapa lo nggak biarin gue mati aja? Kenapa? Iya, dia orangnya. Sejak sadar, dia kayak gitu terus. Nggak ngomong apa-apa. Kayak orang hilang jiwa gitu. Coba lo lihat deh. Tian Ken? Soal kejadian lo jatuh dari gedung, gue ada beberapa pertanyaan buat lo. Maaf ya, tolong jawab dengan jujur. Lo lompat sendiri, atau ada yang dorong lo? Gue lompat sendiri. Itu lo lakuin atas kemauan sendiri? Ada nggak orang yang maksa lo? Kita nemuin beberapa jejak sepatu di TKP. Waktu itu, siapa aja yang bareng lo? Kenapa mereka nggak cegah lo? Mereka nggak sempet. Nggak sempet atau emang nggak mau no? Jangan tanya lagi. Gue udah bilang, gue sendiri yang lompat. Nggak ada hubungannya sama mereka. Lo sering dipukulin, Ken? Gue udah lihat laporan pemeriksaan. Luka-luka di badan lo, nggak cuma gara-gara jatuh dari lantai atas. Dan banyak banget itu luka lama. Itu jelas gara-gara dipukulin orang. Gue harap, lo bisa jujur sama gue. Cuma kalau lo bilang yang sebenarnya, gue bisa bantu lo? Ya. Bukan gitu. Gue udah bilang, semua itu gue sendiri yang bikin. Nggak ada hubungannya sama mereka. YK. Gue sendiri yang nyakitin diri. Lo yakin? Tapi menurut hasil penyelidikan kita, bokap lo itu. Jangan panggil dia bokap gue. Gue udah bilang, semua luka itu, gue sendiri yang bikin. Nggak ada hubungannya sama dia. Bawa orangnya masuk aja. Isi omongan kalian memang sama persis. Tapi sebelumnya, lo udah beberapa kali lapor polisi. Itu kenapa? Itu dulu gue masih muda. Cuma iseng aja, makanya sengaja bikin laporan palsu. Maaf ya. Catatan laporan polisi sebelumnya nggak bilang kayak gitu. Di catatan itu berulang kali disebut kuil keluarga. Sebenarnya di sana ada apa? Nggak ada apa-apa. Jangan tanya lagi. Gue sakit, gue lupa banyak hal. Apa yang lo bilang itu gue nggak inget sama sekali. Gue udah ngelakuin kesalahan yang parah banget. Lo tangkep gue aja, lo bawa gue pergi. Waktu lo pingsan, kita udah cek seluruh tubuh lo. Otak lo, selain luka akibat benturan, semuanya normal. Lo juga nggak punya catatan kriminal apapun. Dari semua sikap kami jadi curiga, lo udah lama ngalamin penyiksaan mental dan fisik sekaligus. Gue harap lo bisa percaya sama kita. Cuma kalau lo cerita yang sebenarnya, kita bisa bantu. Ini semua gue yang bikin sendiri. Gue benci bokap. Jadi, gue sendiri yang ngarang semua luka itu. Iya, semuanya gue yang palsuin. Nggak ada hubungannya sama dia. Kalau lo bilang nggak ada apa-apa, ya udah, ayo bawa kita ke ruang sembahyang keluarga, buat lihat-lihat.
Lo nggak bisa masuk ke ruang sembahyang itu. ITU, di dalamnya, Kuma, cuma cewek yang boleh masuk. Cowok nggak bisa masuk. Lagian, di dalam juga nggak ada apa-apa. Mending lo jangan kesana deh. Bukan, lo juga nggak bakal nemuin apa-apa. Ngapain juga lo kesana? Pak Polisi, Pak Polisi. Ini juga bagian dari proses penyelidikan kita. Kami harap kalian bisa kerjasama. Pak. Karena Pak Polisi udah minta. Ya udah, gue kali ini ngelanggar aturan aja. Lo jangan tegang. Gimana pun juga lo harus percaya. Kita di sini buat bantu lo. TAPI, semua orang yang masuk ke ruang sembahyang itu sebelumnya, setelah keluar, jadi berubah banget sikapnya sama gue. Terus ruang sembahyang itu, gue sendiri juga pernah masuk. Walaupun orang lihat langsung. Bilam tentu itu beneran kenyataan kan. Percaya sama gue udah jadi inspektur bertahun-tahun. Hal aneh kayak apapun udah sering gue lihat. Lo mau masuk bareng nggak? Gue nggak ikut masuk deh. Pak Polisi Wong. Jujur sampai sekarang, gue masih nggak percaya ini beneran. Makanya gue mohon banget sama Bapak. Nanti Pak udah masak, apapun yang dilihat. Tolong perhatiin baik-baik, coba cek lagi. Mungkin aja itu palsu, atau ada hal lain. Gue ngerti, tenang aja. Kami akan segera mencabut kasus ini. Orang kayak gini, semoga kalian bisa jagain dia baik-baik. Jangan sampai dia keluar lagi. Dan baikin masalah buat orang lain. Pasti akan gue lakukan. Makasih atas kerja kerasnya. Pak Polisi Wong, tentang barang itu, apa Bapak sudah lihat dengan teliti? Apakah di antara semua ini, mungkin ada kesalahpahaman? Saya sudah lihat dengan jelas, nggak ada salah paham. Apa yang lo lakuin, mati 100 kali pun nggak cukup buat nebusnya. Kalian lagi ngapain sih ini? Ngapain, Pak Kepala Desa? Kami tahu, Dutian itu anak Bapak. Tapi coba Bapak lihat, sekarang dia bikin desa kita. Jadi kayak gini, Bapak masih mau biarin dia tinggal di desa? Iya, benar. Gara-gara dia satu orang, satu desa jadi nggak tenang. Bapak sebagai kepala desa, setidaknya harus tanggung jawab dong sama kita semua. Maksud kalian, apa sih ngomong kayak gini? Sebagai kepala desa, saya sudah melakukan yang seharusnya saya lakukan. Xiaoqiao, demi menebus dosanya juga sudah pernah coba bunuh diri. Sekarang, kalian maksa terus begini. Mau saya sendiri. Yang bunuh dia? Enggak, Pak Kepala Desa. Ngebunuh orang itu melanggar hukum. Kita nggak boleh melanggar hukum. Lagian juga, lo udah nutupin dia selama bertahun-tahun. Lo rela? Enggak? Teru. Kalian maunya gimana? Dutian, jangan ngumpet lagi. Lo itu orang gila. Lo nggak pantas hidup kayak orang normal. Mending lo pergi ke tempat yang seharusnya lo datengin. Tempat yang seharusnya lo datengin. Iya, kalau lo tetap di desa ini, semua orang jadi was-was. Gimana kalau lo tiba-tiba kambuh, Pak Kepala Desa? Kalau lo beneran sayang sama anak dan juga peduli sama kita semua, mendingan cepet-cepet kirim dia ke rumah sakit jiwa. Enggak, gue nggak sakit. Gue nggak mau pergi. Lo nggak sakit? Kalau nggak sakit, bisa ngelakuin hal kayak gitu? Pak, gue udah tahu salah. Gue janji nggak akan ngulangin hal kayak gitu lagi. Gue mohon sama lo, jangan kirim gue ke rumah sakit jiwa. Pak Kepala Desa, jangan ragu-ragu lagi. Cepet kirim dia. Itu juga buat kebaikan kita semua. Pak Kepala Desa, dia itu emang gila. Dia itu iblis. Kalau lo peduli sama kita semua, mendingan cepet kirim dia pergi. Siapa yang tahu besok-besok dia bakal ngelakuin hal buruk apa lagi. Ya ampun. Apa yang mereka bilang, ada benernya juga. Di sini udah nggak ada tempat buat lo lagi. Bapak juga nggak mungkin bisa jagain lo seumur hidup. Di rumah sakit jiwa, ada yang jagain lo, gue juga jadi tenang. Tangkap dia. Kalian ngapain? Ngapain sih? Lepasin Q. Tunggu sebentar. Gue pergi. Tapi sebelum gue pergi, boleh nggak lo janjiin satu hal lagi ke gue? Hal apa? Gue pengen ke ruang keluarga satu kali lagi.
Biar gue lihat sekali lagi barang-barang di dalamnya. Setelah itu, terserah lo mau gimana sama gue. Udah sampai sejauh ini, lo masih nggak mau terima kenyataannya? Jujur aja, soal semua itu, gue beneran nggak inget sama sekali. Biar gue lihat sekali lagi. Ini yang terakhir kali. Du Tian, lo lagi ngapain? Kakap. Kakap. Sekarang lo udah inget belum? Sama sekali nggak ada bayangan. Jadi cewek itu akhirnya gimana? Gue bunuh dia. Orangnya memang udah nggak ada, tapi lo malah didiagnosa punya gangguan jiwa. Jadi ya, lo nggak dipenjara. Jadi tetap aja gue yang bikin dia mati. Kiu. Banguin. Lo tue. Jangan terlalu nyalahin diri sendiri. Sejak nyokap lo meninggal, kondisi mental lo memang nggak pernah stabil. Makanya gue pasang CCTV. Takut elo kenapa. Tapi nggak nyangka juga, tetap aja kejadian. Tapi semua itu nggak penting, asal penyakit lo bisa sembuh. Apapun bakal bapak lakuin. Udah usaha 10 tahun, nggak ada hasil sama sekali. Malah kondisi mental lo makin parah. Jadi Pak, sebenarnya cewek itu siapa sih? Dia itu pacar pertama lo, waktu umur 20 tahun. Lo bawa dia pulang ke rumah, buat sembahyang di kelenteng keluarga. Waktu itu, Pak bener-bener seneng banget buat lo. Tapi sama sekali nggak nyangka, malam itu juga langsung kejadian kayak gitu. Jadi kelenteng keluarga itu sebenarnya nggak manjur ya? Buat orang lain sih, biasanya pas banget. Adik lo, orang-orang kampung, semuanya hidupnya bahagia. Cuma lo doang yang beda. Maksudnya gimana? Sejak kejadian itu, lo langsung dikirim ke rumah sakit jiwa. Belum genap setahun, lo malah bisa kabur dari rumah sakit jiwa. Bukan tu m'as lu pas. Sama semua yang pernah lo lakuin. Tapi, lo juga bawa pulang pacar baru yang lo kenal. Gimana pun kita nasehatin lo tetap maksa. bawa dia ke Ruang Keluarga Bua Upacara Gormatan. Kalau enggak, lo bakal terus bikin ribut. Gue udah nggak sanggup lagi. Akhirnya gue setuju aja. Begitu dia masuk ke ruang keluarga, gue langsung kasih dia lihat semua video ini. Pantes aja mereka semua pengen bunuh gue. Nak. Ayah bukan sengaja bikin lo sengsara kayak gini. Ayah benar-benar enggak sanggup lihat mereka yang enggak tahu apa-apa nikah sama lo. Terus harus hadapin Tragédie yang makin kejadian lagi. Enggak. Semua ini memang udah nasib gue. Ayah enggak salah. Selain itu, setiap kali emosi lo nggak stabil, susah dikontrol, gue cuma bisa ngunci lo di kandang babi. Soalnya gue juga nggak tahu kenapa bisa gitu. Cuma dengan cara itu, lo baru bisa tenang. Udah, Pak, udah jangan ngomong lagi. Selama ini gue salah paham sama lo. Gue kira lo benci sama gue. Nggak nyangka lo, diam-diam udah berkorban segitu banyak buat gue. Semua udah lewat. Nak. Asal lo mau ke rumah sakit jiwa, ikutin pengobatannya dengan baik. Bapak yakin, pasti bisa sembuh. Ke rumah sakit jiwa, juga cuma buang-buang duit. Orang kayak gue emang gak pantas hidup. Gue emang layak mati. Orang kayak gue emang gak pantas hidup. Gue emang harus mati. Kak.
Lo nggak boleh kayak gini, lo masih punya kita semua. Adik, iya, kakak. Walaupun dulu gue pernah benci sama lo, tapi di hati gue, lo tetap orang yang paling dekat sama kita. Kita cari dokter yang paling bagus. Lo jangan sampai nyerah sama diri sendiri. Ya. Adik. Kakak udah nyusahin kalian selama bertahun-tahun. Bikin kalian terus dimaki orang. Gue udah nggak punya muka buat hidup lagi. Kak, kita ini satu keluarga. Nggak ada tuh cerita nyusahin atau nggak nyusahin. Lagian, kita dulu juga pernah nyakitin lo. Kalau nggak ada gue, hidup kalian pasti jauh lebih baik. Kenapa sih gue jadi orang kayak gini? Kak. Gue. Nak, lo harus kuat. Ya, cuma sakit doang. Kan, asal minum obat teratur. Pasti bisa sembuh. Oak, gue bakal ke rumah sakit jiwa buat dapat perawatan. Gue nggak akan bikin kalian kecewa lagi. Anak baik. Mulai sekarang lo tidur di sini. Setiap hari bakal ada orang yang rutin ngasih lo suntikan sama obat. Di waktu lain, lo bebas mau ngapain aja. Rumah sakit jiwa ini ternyata lebih bagus dari yang gue kira. Nggak ada yang teriak-teriak. Semua orang sibuk sama urusan masing-masing. Nggak ada yang gangguin siapa-siapa, apalagi nyakitin orang lain. Mungkin tempat ini bakal jadi tempat terbaik gue buat pulang. Dutia, waktunya minum obat. Orang barusan itu, kenapa rasanya familiar banget? Lin Yun. Lo abis pergi kemana lagi sih? Itu dia. Itu cewek yang di video itu. Bukannya bokap bilang dia udah meninggal? Kok dia bisa ada di sini? Ini. Jucian. Aturan rumah sakit, lo lupa lagi ya? Kalau belum dapat izin, pasien nggak boleh keluar dari area perawatan sembarangan. You can. Gue tuh karena... Udah, nggak usah cari alasan. Kenapa lo masuk ke sini? Lo sendiri pasti tahu kan alasannya? Keluarga lo masukin lo ke sini, supaya lo punya tempat, biar lo diam aja di sini. Jangan keluar buat bikin masalah lagi. Jadi, nggak peduli, apapun yang lo lihat, lupain aja semuanya. Nggak bisa. Gue harus banget nemuin dia. Lin Yun. Lin Yun. Lo masih inget gue nggak? Lin Yun. Dulu, bokap gue bilang kita pernah pacaran. Gue bahkan pernah bawa lo ke rumah. Tapi setelah itu, gue sempet ngelakuin beberapa hal yang nggak baik ke lo. Lo inget nggak? Lo. Lo siapa sih? Gu Duqian. Apa lo inget sesuatu? Lin Yun. Lin Yun. Lin Yun, lo nggak apa-apa kan? Jucian. Lo itu Dutian? Ayah, Gu Duqian, apa lo inget sesuatu? Bokap gue bilang lo. Jucian. Semuanya salah lo. Gara-gara lo, gue bakal bunuh lo. Lin Yun, gue udah bunuh lo. Gue tahu gue udah nyakitin lo. TAPI, boleh nggak kasih gue penjelasan sebelum gue mati? Lo masih aja nyari gue buat apa? Lo masih kurang nyusahin hidup gue? Maaf. Gue tahu gue lebih parah dari binatang. Semua yang udah gue lakuin, mati 1000 kali pun nggak cukup buat nebus. Di kehidupan selanjutnya, gue bakal jadi budak buat lo.
TAPI. Gue bahkan gak layak jadi binatang. Jutiong, lo ngomong apa sih? Ya. Semua yang udah gue lakuin ke lo. APA maksudnya? Gue maksud waktu lo lagi tidur. Gue nyakitin lo. Terus pas lo sadar juga. Itu semua apaan sih? Jutiong, lo minum obat kebanyakan sampai begoya? Mana mungkin lo ngelakuin hal kayak gitu? Gue nggak ngelakuin, tapi gue lihat di rekaman CCTV punya bokap gue. Orang di situ beneran gue. Nggak mungkin, gue kenal lo. Lo sama sekali nggak mungkin ngelakuin hal kayak gitu. Rekaman itu pasti palsu. Beneran? Terus kenapa? Masa iya bokap gue bohongin gue? Gue nggak tahu kenapa bokap lo harus bohong. Tapi yang pasti, bokap lo itu bukan orang baik. Dulu, dia yang ngejebak gue sampai gue dikurung di sini. Sekarang, banyak hal yang udah gue lupa. APA? Gue ikut lo pulang, masuk ke ruang keluarga, sembahyang buat leluhur. Semua berjalan lancar banget. Tapi bokap lo tiba-tiba nyamperin gue tengah malam, bilang gue harus putus sama lo. Kenapa? Dia nggak bilang alasannya. Jelas aja gue nggak mau. Akhirnya dia ngancem gue, katanya kalau gue nggak ninggalin lo, gue bakal nyesel banget. Abis itu gue ceritain semuanya ke lo langsung marah. Waktu itu juga lo datengin dia buat konfrontasi. Dazar Ranak Duraka. Kelakuan lo sama aja kayak nyokap lo. Kalau tahu gini, dulu gue mendingan ngebunuh lo sekalian. Gue juga nggak mau punya bokap kayak lo. Jeng Aaron ya. Gue sama Yun Yun nggak bakal bisa dipisahin. Kalau lo nggak setuju, gue sekarang juga bakal ajak dia pergi. Berani Hello. Kalian mau ngapain? Karena kalian nggak nurut. Nggak ada yang boleh pergi. Terus gimana? Abis itu, gue langsung dipukul sampai pingsan. Pas sadar, gue udah dikensi di sini. Gue pengen buktiin kalau gue nggak sakit, tapi nggak ada satu orang pun yang mau dengerin gue. Setiap hari mereka ngurung gue, maksa gue buat disuntik, minum obat. Lama-lama, ingetan gue makin kabur. Terus gue nggak pernah ketemu lo lagi. Gue kira, seumur hidup gue nggak bakal bisa ketemu lo lagi. Maaf, semua ini salah gue. Gara-gara gue, lo jadi kena masalah juga. Kayaknya bokap gue takut semuanya ketahuan, jadi dia juga ngasih obat ke gue. Biar gue juga lupa sama semua kejadian ini. Terus lo mau ngapain sekarang? Sebenarnya gue juga nggak ngerti, kenapa bokap lo bisa kayak gitu. Lo kan anak kandungnya sendiri. Gue juga nggak tahu. Tadi lo bilang, waktu gue ribut sama bokap, gue sempat nyebut soal nyokap. Mungkin juga karena kematian nyokap gue dulu agak aneh. Bokap gue jadi kena mental banget. Gue inget waktu kecil, bokap gue nggak kayak gini. Menurut lo, ada kemungkinan nggak Kimation Naikap lo ada hubungannya sama dia? Nggak mungkin. Bokap gue tuh sayang banget sama nyokap gue. Sejak nyokap gue meninggal, satu persatu banyak orang nyoba ngenalin calon buat bokap gue. Tapi bokap gue nggak pernah mau. Bahkan dia sampai bersumpah, katanya bakal nggak nikah lagi seumur hidup. Tapi lihat aja, dia malah ngelakuin hal kayak gini ke kita. Itu berarti sebenarnya dia tuh orang yang dingin dan nggak punya perasaan. Lo pikirin lagi deh, ada nggak sih hal lain yang terasa janggal? Kok dia bisa tega banget sama anak kandungnya sendiri? Dia masih bisa dibilang manusia nggak sih? Harusnya dari dulu gue sadar. Dia sama sekali bukan manusia. Dia itu iblis. Gue udah tahu sekarang. Kita harus cari siapa. Lin Yun, sekarang ikut gue. Dutian, ini di mana sih? Sebenarnya kita mau cari siapa? Kita mau cari kakek gue. Bokap gue tuh 20 tahun lalu mutusin hubungan ayah anak sama dia. Pas banget waktu itu nyokap gue baru aja meninggal. Jadi pasti dia tahu sesuatu. Oh. Xiao Xian, lo. Kakek. 20 tahun lalu, sebenarnya ada apa sih? Apa hubungannya sama lo? Lo udah ngelakuin hal memalukan kayak gitu. Bukannya diam di rumah buat introspeksi di masih aja punya muka buat ketemu gue. Kakek. Gue ini, dari kecil udah lo lihat tumbuh. Lo pasti ngerti gue. Gue nggak bakal ngelakuin hal kayak gitu.
Kekek, gue itu pacar pertama Du Tian. Gue juga pernah masuk ruang sembahyang keluar. Gue bisa sumpah, Du Tian sama sekali nggak pernah ngelakuin hal yang nyakitin gue. Lagian, lihat deh, sekarang gue masih sehat-sehat aja. Kakek, sebenarnya lo tahu apa sih? Kasih tahu kita aja, Kek. Iya, Kek. 20 tahun yang lalu. Kenapa lo harus mutusin hubungan ayah anak sama dia? Kematian mama gue itu, ada hubungannya sama dia nggak? Itu kejadian udah lama banget, kenapa masih diungkit-ungkit kalau nggak ada urusan lagi? Mending pulang aja. Kekek, ini beneran penting banget buat gue. Sekarang, selain Lin Yun, semua orang nganggap gue ini orang yang bakal mati nggak wajar. Gue cuma pengen tahu kebenarannya. Gue pengen tahu, kenapa bokap gue harus bohong sama gue? Du Tian udah banyak banget nerima penderitaan selama ini. Kalau lo juga nggak mau bantu dia bener-bener udah nggak punya siapapun yang bisa dia percaya. Oke deh. Gue bakal ngomong. Waktu itu bokap sama nyokap lo berantem gede banget, siapapun dari kita yang coba nenangin. Nyokap lo tuh tetep ngotot mau cerai. Tapi gue inget banget, hubungan mereka tuh selalu kelihatan baik-baik aja. Gak tahu juga. Mereka gak ada yang mau cerita. Sikap nyokap lo bener-bener keras. Pokoknya mau pergi. Tapi bokap lo tuh gak setuju sama sekali. Akhirnya, bokap lo malah ngurung nyokap lo. Dijagain siang malam. Bener-bener gak ngasih nyokap lo keluar rumah. Dikurung gitu aja. Bokapnya Du Tian ngurung istrinya sendiri. Gue udah gak tahan ngeliatnya. Jadi gue bolak-balik nasehatin bokap lo. Kalau mau ngomong, ngomong baik-baik aja. Kalau mau ngomong baik-baik aja, tapi dia sama sekali gak mau dengerin. Terus gimana akhirnya? Mereka cerai. Gak jadi cerai. Sejak nyokap lo dikurung itu, dia gak makan, gak minum. Sedangkan bokap lo jadi kayak orang lain aja. Temperamennya jadi parah banget. Terus setelah itu, nyokap lo tiba-tiba hilang. Hilang? Gak lama setelah itu, ada kabar kalau nyokap lo jatuh dari tebing. Pas gue sampai sana, nyokap lo tuh udah gak ada. Gue sampai nanya berkali-kali ke bokap lo, apa dia yang ngelakuin? Dia ngotot banget bilang bukan. Abis itu polisi juga dateng, tapi gak nemu apa-apa. Akhirnya kasusnya dihentikan. Terus setelah itu, gue dapat kiriman paket. Pas gue buka paketnya, isinya cuma ini, kamera video kosong. Pasti dia yang ngelakuin. Gue sekarang juga mau lapor polisi. Gimana kalau dia udah nyari ke sini? Kalau dia datang, kalian berdua cepet sembunyi. Sembunyi nggak bakal berhasil. Dia kesini buat cari gue. Kalau dia nggak nemuin gue, dia nggak bakal berhenti gitu aja. Kekek, gue nggak bisa terus-terusan nyusahin kakek lagi. Du Tian, lo nggak di rumah sakit, kerja sama buat pengobatan, malah kesini ngapain? Soalnya gue nggak sakit. Ayah, lo yang bikin Lin Yun jadi kayak gitu. Terus lo malah bikin Chuchahanana dipaksa jatuhin ke gue. Jadi ternyata lo ya, menantu kesayangan gue. 10 tahun, obat itu ternyata nggak bikin otak lo rusak. Kalau gue tahu bakal begini, dulu harusnya gue langsung bunuh lo aja. 10 tahun sudah, obat-obatan itu ternyata nggak bikin otak lo rusak. Kalau gue tahu bakal begini, dulu harusnya gue siksa lo sampai mampus. Dasar brengsek lo. Lo yang bikin ibu Xiao Tian meninggal, masih kurang aja menurut lo? Mau sampai kapan lo tetap keras kepala kayak gini? Diam. Barang-barang si kecil lucu. Emang lo ada hak buat ngomong di sini? Lo udah putus hubungan sama gue. Gimana gue ngurus anak gue? Bukan urusan lo sama sekali. Lo udah ngerugiin banyak orang. Lo pasti bakal kena karma. Karma? Karma gue itu hati gue terlalu lembek. Makanya gue masih biarin lo hidup. Sekarang lo malah lawan gue. Ya, seseorang. Tongkat dia. Hari ini nggak ada yang boleh pergi. Lo tuh emang lucu banget. Bener-bener kayak nyari jarum di tumpukan jerami. Ternyata barang ini ada di sini. Barangnya di dalam mana? Disembunyi di mana? Waktu gue ambil tadi, emang udah kosong. Gue nggak tahu. Lo tuh emang lucu banget. Gesarana. Jangan coba-coba mainin gue. Kamera ini ada, kartu memorinya pasti ada juga. Cepet keluarin. Gue udah bilang, sejak ada di tangan gue, emang udah kosong. Gue sama sekali nggak tahu kartu memori apaan. Cepet keluarin. Oke. Lo nggak mau ngaku ya, hari ini, gue bunuh dulu cucu kesayangan lo. Abis itu baru gue siksa lo hidup-hidup. Berhenti. Gue udah bilang, gue nggak tahu. Gue ngerti sekarang, kartu memori itu, isinya bukti kejahatan lo, kan?
Lo pikir. Pintar banget ya. Hari ini gue. Bakal bunuh lo. Nggak ada yang boleh gerak. Lo pikir lo pinter banget ya? Beneran ngerasa jenius. Ya, hari ini gue. Bakal ngabisin lo. Semua jangan ada yang gerak. Pak Polisi Wang, pas banget lo dateng. Sekarang gue udah tahu. Emang dia yang bikin nyokap gue mati. Dan gue punya bukti kejahatan dia di tangan gue. Nggak mungkin. Gue udah ngawasin lo bertahun-tahun. Gimana lo bisa punya barang itu? Emang dia nggak punya. Soalnya, memory card-nya ada di gue. Waktu itu Du Tian nekat banget buat ngasih memory card ke 10 tahun ini. Gue di rumah sakit jiwa terus. Ngomong ke diri sendiri. Gue nggak boleh gila. Gue harus cari kesempatan buat keluar, biar bisa serahin memory card itu. Sekarang, gue berhasil. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Ternyata seluruh desa kita hidup dari pemalsuan ilegal dan penggelapan pajak. Semua perusahaan yang buka di desa kita, mereka manfaati berbagai cara buat dapat uang pajak yang seharusnya mesak ke negara. Malah mereka kantongin sendiri. Waktu masih muda, nyokap gue udah nemuin bukti dia cari untung ilegal. Di jalan mau lapor polisi, malah ketahuan bokap gue. Karena takut kejahatannya kebongkar, langsung dibuna buat natap milet. Terus disetting biar kelihatan kayak bunuh diri. Selama bertahun-tahun dia pura-pura sayang, cuma karena takut kalau nikah lagi, istrinya bakal nemuin rahasianya juga. Gue selalu ngerasa anak kayak gue ada yang aneh, tapi nggak pernah nemu buktinya. Ternyata dia udah nyakitin banyak orang. Dosa banget. Kek, sendirian mana bisa ngelawan Mir Kesimiwa? Untungnya sekarang semuanya udah kebongkar. Mereka pasti bakal dapet hukuman yang pantas. Kasus kali ini, semua berkat kalian juga. Dari hasil penyelidikan kami, Duwei dan kelompok kriminalnya udah gelapkan pajak, sampai 2 miliar. Beberapa pengusaha korban, nggak kuat disiksa, sampai akhirnya bunuh diri. Ada juga yang malah jadi gangguan jiwa karena disiksa, terus dikirim ke rumah sakit jiwa kayak kalian juga. Dokter di sana malah praktek ilegal. Obat yang mereka kasih, kalau diminum terus-terusan, malah bikin mati pelan-pelan. Pak Polisi, orang-orang ini beneran iblis berwajah manusia. Kalian harus banget ngasih keadilan buat para korban. Pasti, kami akan lakukan. Kakek, semuanya udah selesai. Ayo kita pulang.